Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Hari ini kita akan secara khusus membahas mengenai dinamika Pancasila dari masa ke masa. Kita akan membahas penerapan Pancasila daripada masa awal kemerdekaan hingga reformasi. Mari kita mulai. Pada awal kemerdekaan, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Pada masa ini, penerapan nilai-nilai Pancasila diarahkan pada nation and character building. Masa ini merupakan awal pembangunan konsensus bahwa Pancasila merupakan tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pada masa ini, Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila. Periode pertama, tahun 1945 sampai 1950, atau kita sebut masa awal kemerdekaan. Kemudian periode yang kedua adalah tahun 1950 sampai 1959, atau boleh kita sebut masa demokrasi liberal. Lalu kemudian periode yang ketiga tahun 1959 sampai 1965, atau boleh kita sebut sebagai masa demokrasi terpimpin. Kita masuk pada periode yang pertama, yaitu periode pada tahun 1945 sampai 1950, atau masa awal kemerdekaan. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Setidaknya ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini. Pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun yang dipimpin atau diketuai oleh Musso pada tanggal 18 September tahun 1948. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Pemberontakan yang kedua, pemberontakan DITII. Ini dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus tahun 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk menggantikan ideologi sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Oke, itu adalah kedua pemberontakan yang terjadi pada periode ini. Kita masuk pada periode yang kedua, tahun 1950 sampai 1959, atau boleh kita sebut masa demokrasi liberal. Pada periode ini, dasar negara masih tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan pada ideologi liberalisme. Hal tersebut dapat kita lihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan yang ingin melepaskan diri dari NKRI, misalnya seperti Republik Maluku Selatan, RMS, kemudian ada Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, kemudian ada Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta. Nah, itu adalah beberapa contoh pemberontakan yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Kemudian dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu pada tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis. Namun anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik
ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah kemudian mengeluarkan dekret presiden tahun 1959. Melalui dekret presiden, pemerintah membubarkan konstituante. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi simpulan sementara yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila lebih kepada ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Tentu karena beberapa faktor. Kemudian periode selanjutnya, yaitu masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin, demokrasi dimaknai bukan berada pada kekuatan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi justru berada pada kekuasaan pribadi seorang presiden. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Pada periode ini, terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuannya jelas. Tujuan pemberontakan ini adalah untuk kembali mendirikan negara Soviet Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Baik, itu penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Sekarang kita masuk kepada Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa G30 SPKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yakni tersisihnya partai tersebut dari arena perpolitikan di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pemimpin besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit kekuasaannya dikurangi, bahkan dilengsarkan dari jabatan presiden pada tahun 1967, sampai pada akhirnya ia tersingkir dari arena perpolitikan nasional. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian kita kenal sebagai era Orde Baru menerapkan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun pada praktiknya tidak seperti yang diharapkan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila diwarnai dengan kediktatoran. Oke, itu penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Sekarang kita masuk pada masa reformasi. Pada masa reformasi, Pancasila secara konstitusi semakin kuat. Namun pada praktiknya, dalam kehidupan sosial masyarakat dan lain-lain, tampak bias, tergantikan oleh paham-paham besar dunia. Pancasila menghadapi tantangan seperti kebebasan. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan lain sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga dapat mendatangkan dampak yang negatif, merugikan bangsa Indonesia sendiri. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika. Hal ini dapat memicu terjadinya perpecahan dan lain sebagainya. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, tindakan kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut telah banyak menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat,
Seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selain tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang bergerak mencari tata hubungan baru, baik di lapangan politik, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Baik, sudah cukup panjang. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pokok bahasan kita. Terima kasih, salam belajar.